Sekali-kali atuh melakukan sesuatu yang berguna, memberikan contoh yang baik buat umat. Jangan cuma bisanya berpolitik, nyinyirin pemerintah, sama endorse pilpres doang. Ya, sok diantos Assalamualaikum. Yang sering ngecap radikal itu para pendengung. Tahu pendengung? Buzzer. Ya, kalau dulu Rasulullah SAW berperang melawan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, sekarang kita perang lawan Abu Janda, Pak. Itu biangnya buzzer. Tambah satu geng sama dia, Denny Siregar lah, ya, Faisal Assegaf lah. Terkulai, Abu Janda dapat doa dari ulama yang sering ia serang. Dan kita doakan menjadi baik, tidak harus kemudian kita arahkan pada sesuatu yang kontraproduktif juga, tidak. Ya, berpikir yang benar gitu. Jadi kalau ada satu itu salah, jangan semua generalisir. Maka jadi sesuatu cara berpikir yang keliru. Jadi selama ini banyak informasi yang salah didengungkan oleh para buzzer-buzzer itu, Pak. Enak aja melabeli saya radikal lah, inilah itulah. Kenapa saya dibilang HTI? Mentang-mentang saya foto sama Ustadz Felix misalkan. Ya memang Ustadz Felix kan teman saya. Ustadz Somad, Ustadz Adi, Ustadz Hanan, Ustadz Felix, Ustadz Omar Mita, Habib Anis tuh ya yang di kelompok kita ini. Ya memang temenan semua gitu kan. Tapi saya tetap beranggapan bahwa Indonesia ini tidak perlu mengganti sistem. Kita ini tetap harus menjaga sistem NKRI Pancasila, nggak ada masalah dengan itu, no problem dengan itulah. Kita pun kan pemilik negeri ini. Jadi ketika ada orang menghembuskan isu-isu mau mengganti Pancasila lah, mau mengganti UUD lah sebagainya, itu bullshit, itu bohong semua. Membela Nabi, kita perlu membela Nabi. Nabi memang tidak perlu dibela, tapi kita membela Nabi karena itu adalah buah daripada cinta di dalam hati kita. Jangan ada lagi yang berkata Nabi nggak perlu dibela, yang membela Allah. Jangan ngomong gitu. Nabi, kita membela Nabi itu karena kita, karena cinta di hati kita. Itu sudah normal, hal yang semacam itu wajar sekali. Dan justru tidak wajar mengaku cinta tidak membela. Yang membela kita kan Allah semuanya. Kan kita miliknya Allah, nanti ibunya dipukuli, Allah yang membela. Kurang ajar ya. Kita perlu membela karena kita ingin selamat di hadapan Allah. Kita ingin disanjung oleh Allah dan Rasulnya. Saya akan pastikan kepadamu, akan tiba waktunya semua yang engkau lakukan akan aku balas. Dan aku pastikan kepadamu, waktunya akan begitu dekat denganmu. Waktunya akan begitu dekat denganmu. Begitu kematian datang, aku dekatkan semua apa yang telah kamu lakukan kepadamu. Makanya banyak amalan-amalan kita itu, maaf ya, di penghujung hidup kita saat sakaratul maut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kedekatan balasan itu dengan apa yang telah kita kerjakan. Jadi kalau terbiasa berbuat jelek, nanti semua ditampakkan. Makanya banyak orang-orang yang berbuat maksiat itu di hujung hidupnya itu sebelum wafat seringkali melakukan sesuatu yang kadang tidak sadar bagi kita untuk memahaminya. Ada yang teriak-teriak, ada yang ketakutan, ada yang macam-macam dan sebagainya karena ditampakkan perbuatan-perbuatan kebiasaannya. Terkulai, Abu Janda dapat doa dari ulama yang sering ia serang. Permadi Arya alias Abu Janda dikenal kerap menyerang para ulama atau penceramah yang berbeda sikap dengan pemerintahan Joko Widodo. Serangan Abu Janda itu dipublish ke sejumlah media sosial. Tak heran jika unggahan Abu Janda di akun media sosial Permadi Arya kebanyakan postingan bernarasi sindiran kepada ulama. Penceramah Ustadz Hilmi Firdausi pun tak luput dari serangan Permadi Arya. Meski demikian, Ustadz Hilmi mengaku tidak mempermasalahkan apa yang pernah dilakukan Abu Janda kepadanya. Apalagi saat ini Abu Janda masih dalam kondisi akibat positif COVID-19. Bahkan, Abu Janda kini menjalani isolasi mandiri di ICU Rumah Sakit Mayapada. Semua yang pernah Abu Janda lakukan ke saya tidak akan menghalangi doa saya kepadanya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan yang terbaik untuknya. Tulis Ustadz Hilmi di akun Twitternya pada Jumat 9 Juli 2021. Abu Janda dikabarkan kritis COVID-19, Denny Siregar menyemangati. Sehat bro, PR kita masih banyak. Pegiat media sosial Denny Siregar belum lama ini memberikan semangat kepada sang rekan yakni Abu Janda. Seperti diketahui, Permadi Arya alias Abu Janda beberapa hari lalu mengabarkan dirinya terjangkit COVID-19 varian baru.
Dalam unggahannya di media sosial, Abu Janda mengatakan bahwasanya varian baru COVID-19 yang menyerangnya lebih ganas dan juga brutal. Tak lama kemudian bermunculanlah banyak kabar bahwasanya Abu Janda saat ini tengah dalam kondisi kritis. Melihat sang rekan yang kini berjuang keras melawan COVID-19, Denny Siregar pun tampak memberi semangat. Adapun hal itu disampaikan Denny Siregar melalui media sosial Instagramnya sebagaimana menurut pantauan terkini.id diunggah pada 2 hari yang lalu. Sembari mengunggah potret dirinya bersama Abu Janda ketika masih sehat, Denny pun menuliskan kalimat-kalimat penyemangat. Dengan kesan bercanda, dia mengatakan bahwa meskipun wajah Abu Janda membuat kesal, tetapi bagaimanapun dia tetaplah temannya. Bro, sehat ya bro, lu meskipun tampangnya ngeselin, tapi lu temen gua. Tulis Denny Siregar dikutip terkini.id pada Jumat 9 Juli 2021 via Instagram. Bagian media sosial itu lantas berseru agar Abu Janda tetap semangat untuk bisa sehat kembali, lantaran mereka masih punya banyak PR. Keep fighting bro, lu harus semangat, banyak hal yang belum kita kerjakan, PR kita masih banyak, pungkas Denny Siregar. Abu Janda masuk ICU, Ebenezer mengatakan, tim medis bekerja bagus, soal lain itu kehendak Allah. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman yang juga sahabat Abu Janda Permadi Arya, Immanuel Ebenezer, mengkonfirmasi keberadaan Abu Janda yang saat ini dirawat di ICU Rumah Sakit Mayapada. Menurutnya, meski tengah terinfeksi COVID-19, Permadi dalam kondisi yang baik dan terawat hingga detik ini. Tim medis bekerja dengan bagus dan harapan itu selalu ada, tetapi soal yang lain-lain itu adalah kehendak Allah, ujarnya kepada Republika. Dia menambahkan, pada awalnya informasi bahwa Permadi Arya masuk ICU datang dari aplikasi perpesanan WhatsApp. Kabar pada 2 hari lalu itu dikatakannya disertai Permadi yang masih santai dan juga asik. Ketika ditanya kondisi Permadi dan kebutuhan keperawatannya, dia tidak mengetahui lebih lanjut, namun demikian dia menyatakan kondisi Permadi saat ini sangat tertangani. Seperti diketahui, pegiat sosial media Permadi Arya atau Abu Janda masuk ICU sejak 2 hari yang lalu karena terinfeksi COVID-19. Padahal, beberapa waktu sebelumnya Permadi diketahui sempat menjelaskan kabar dirinya yang melakukan isolasi mandiri. Dalam unggahan di media sosialnya pula, dia sempat mengingatkan jika COVID-19 tidak main-main. Kan produk mereka Bu ya. Mohon jawabannya Bu ya. Terima kasih. Yang pertama adalah di saat kita pertama kali mendengar ada orang merendahkan baginda Nabi itu, jangan berteriak dulu. Akan tapi rasakan kita itu. Tersinggung enggak hati kita? Sedih enggak hati kita? Teriakan bisa saja bohong dan palsu. Kalau hati kita biar diam saja, tenang saja, khawatir enggak punya cinta ke Rasulullah. Harus ada dong. Cemburu Nabi direndahkan, Nabi dicaci misalnya. Ini yang harus kita koreksi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita itu menyuarakan hanya karena kelompok kita itu sudah dilabeli kelompok pecinta Nabi. Kalau waktu dengar Nabi dia marah, tapi marahnya bukan dari hati, marahnya action. Ini kita tidak perlu munafik begitu. Kita perlu dari hati dulu. Di kiri kanan kita kalau ada orang merendahkan Nabi, kita harus marah. Dan marah ya sesungguhnya bukan marah dibuat-buat. Kita perlu itu loh, marah ghadab lillah itu karena sesungguhnya merendahkan Nabi. Lihat. Ini kemudian apa? Ya dengan bermacam cara. Kalau gitu anak kita jewer, kalau santri kita hukum dan sebagainya, itu harus. Artinya pertama di hati kita dulu lah. Kita perlu jujur dengan ini bulan Maulid, bulan baginda Nabi. Kita perlu jujur hati kita dengan Rasulullah. Kita bukan action. Kita bukan pengen dilihat orang sebagai pecinta Nabi, tapi kita ingin dilihat Allah dan Rasulnya. Apa yang Anda lakukan untuk Rasulullah? Harta Anda untuk apa? Untuk Rasulullah atau bukan? Jangan hanya kita pandai berteriak membela Nabi, tapi hati kita tidak dengan Nabi. Yang sudah kemudian di sisi lain, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang yang menyuarakan pembelaan kepada Nabi. Hati-hati. Kadang-kadang mengatakan, kita koreksi semuanya. Kalau ada orang menyuarakan, kalau dia ingin membela Nabi, alhamdulillah. Membela Nabi, kita perlu membela Nabi. Nabi memang tidak perlu dibela, tapi kita membela Nabi karena itu adalah buah daripada cinta di dalam hati kita. Jangan ada lagi yang berkata, Nabi nggak perlu dibela, yang membela Allah. Jangan ngomong gitu. Nabi, kita membela Nabi itu karena cinta di hati kita. Itu sudah normal hal yang semacam itu, wajar sekali. Dan justru tidak wajar mengaku cinta tidak membela. Yang membela kita kan Allah semuanya. Kan kita miliknya Allah, nanti ibunya dipukuli, Allah yang membela. Kurang ajar ya.
Kita perlu membela karena kita ingin selamat di hadapan Allah. Kita ingin disanjung oleh Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian jika kita menemukan tokoh-tokoh semacam ini, sebenarnya ini adalah pelajaran buat semuanya.